Ayo silakan. Devi Rian, Devi Riani. Ayo silakan. Bu Iyet Bustomi bagus tuh baca Qurannya. Boleh diajarin ke teman-temannya yang masih perlu disempurnakan baca Qurannya. Karena target AIK kan kita bisa baca Quran dengan baik lah ya. Dan bukan hanya AIK. Sebagai muslim, muslimah tentu baca Quran dengan tajwid kan fardu ain ya. Fardu ain artinya harus baca Qurannya dengan baik. Bagaimana, Devi? Izin Pak, ini maksudnya gimana ya Pak? Kemarin itu kan sudah mendapatkan tugas ya. Nah, tugas itu yang pertama kan mendapatkan pengantar Muhammadiyah dan sejarahnya. Kemudian yang kedua, kandungan surat Al-Ma'un secara teologis dan praksis sosialnya. Tentu dengan hafalannya, makna teologinya, dan juga praksis sosial Quran surat Al-Ma'un. Nah, kemudian pertemuan ketiga sekarang, sesi 5-6 tentunya, itu mahasiswa melakukan survei keluarga duafa. Nah, keluarga duafa ini, bagaimana dari teman-teman ini bisa menemukan keluarga duafa. Jadi langsung survei di tempat tinggal atau di domisili. Nah, kemudian menentukan keluarga duafa yang akan dibantu dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan bantuan program pemberdayaan keluarga duafa. Nah, kemudian nanti kita berdiskusi. Jadi berdiskusi tentang survei keluarga duafa yang seperti sudah saya sampaikan RPS-nya 3 minggu yang lalu. Kemudian setelah itu baru penyusunan proposal. Pertemuan keempatnya ini proposal untuk pemberdayaan keluarga duafa. Dan kita kan ingin mempraktekkan teori dan praktek ya. Teori dan praktek. Teori dan praktek dari Quran Surat Al-Ma'un yang saya sampaikan kemarin. Bagaimana Quran Al-Ma'un itu bisa kita praktekkan. Wabil khusus mengenai keluarga duafa. Jadi kan dalam Al-Quran kan sudah kita baca bersama kemarin kan. Surat Al-Ma'un. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, kan artinya kita sudah tahu semua ya. Nanti mungkin bisa dibaca lagi artinya agar bisa paham. Surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un
Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, ad-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Artinya apa? Dia tidak ada rasa kepedulian, don't care, tidak peduli, dan juga tidak ada ingin membantu saudaranya. Kemudian fawailul lil musallin alladzina ma'an salatim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan atau tidak mau memberi bantuan. Jadi al-ma'un itu bantuan. Nah, maksudnya di Aika al-Islam dan Kemuhammadiyah 4 ini, sejarah Muhammadiyah dengan konsepnya, yaitu kita memahami kandungan Quran Surat Al-Ma'un bukan hanya secara teologis, tapi ada praksis sosialnya. Jadi ada prakteknya. Nah, itu kan ada pertemuannya tuh. Yang pertemuan dari ketiga adalah survei keluarga duafa. Pertemuan keempat menyusun proposal untuk pemberdayaan keluarga duafa. Kemudian yang kelima, strategi penghimpunan dana pemberdayaan keluarga duafa. Jadi dihimpun dananya nih. Kita langsung eh, terjun ke lapangan. Artinya teori dan prakteknya langsung bersamaan. Ada teorinya dan juga prakteknya. Itulah Al-Islam dan Kemuhammadiyah 4. Sebenarnya kan ada satu, dua, tiga ya. Ada ibadah, kemudian tauhid, ibadah, muamalah. Nah, yang keempatnya itu adalah teori langsung praktek. Nah, untuk konsepnya adalah konsep al-ma'un untuk saling membantu. Tadi keluarga duafa dan seterusnya. Baik, nanti kalau memang belum jelas, saya jelaskan kembali ya. Karena sudah azan, kita break dulu ya. Kita break, nggak usah dimatikan. Zoom-nya kita sholat masing-masing silakan sholat bagi yang berada di daerah yang sudah azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Wildan Cilincing. Di Kalimbaru apa di mana kelurahannya? Saya di Rorotan, Pak. Oh, Rorotan. Nah, boleh, Ya. boleh. Boleh di WA. WA saya. Berapa, Pak, nomornya? 0815 815 8056 8056 227. 227. Ya, ya, Kenal Pak. nggak? Wildan kenal nggak sekda yang meninggal dari Rorotan? Saya bukan asli sini, Pak. Saya Oh, eh, asli. kerjanya di sini, daerah sini. Tapi tinggalnya situ juga. Iya, saya di Balaraja, Pak, aslinya orang tua. Tapi tinggalnya di apa? Eh, Tinggal di di utara. di Rorotan. Ya. Oke. Ada sebenarnya sekda itu sekda DKI namanya Pak Saiful. Dia aslinya di Rorotan, tapi meninggal karena COVID. Oke, baik Wildan. Wildan sebagai apa tugasnya hari-hari? Masih diskusi, Pak, sama kelompoknya. Baru Kan, maksud saya kerjanya, apa? dinasnya. Saya Kerja nggak? kerja, Pak, di PT Hoya Lens Manufaktur di bagian Oh, QA. oke. Baik. Kalau Ibnu Fabriono, domisili mana? Iya dok, di Tangerang dokter. Wah, wah, mantap ya. Banyak Tangerang ya. Ra- Kalau Rahel, Rahel Utapia ini di
Rahel, Rahel di mana domisilinya? Nggak kedengeran ya. Baik. Fuji Ahmad Fatoni. Iya, Oh, dokter. ibu ada anaknya udah besar ya. Hmm. Ikut kuliah ya. Fuji Ahmad Fatoni dari mana Dari Tangsel, domisilinya? dok. Baik, banyak Tangsel. Baik, oke, terima kasih. Kita sudahi dulu sesi pertama. Tutup ya. Nanti kita lanjut sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record. Eh, Satu UTS dan satu UAS. Jadi semuanya jadi 14. Ya, semuanya 14. Nah, ini udah saya share sebenarnya ke PJ-nya ya. Baik, saya ulangi lagi. Untuk pertemuan pertama, ini pengantar perkuliahan Muhammadiyah dan sejarahnya sudah saya sampaikan. Kontrak perkuliahannya juga sudah. Kemudian pertemuan kedua, ini minggu kedua ya. Quran Surat Al-Ma'un secara teologis dan praksis sosialnya udah. Nah, harusnya yang ketiga itu sekarang ini. Jadi, mahasiswa melakukan survei keluarga duafa. Nah, mahasiswa dapat menemukan keluarga duafa, kemudian dapat menentukan keluarga duafa yang akan dibantu. Ketiga, dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan bantuan program pemberdayaan keluarga duafa. Ya. Nah, ini sebenarnya dipresentasikan ini. Eh, Nah, karena belum dibuat, ya ini saya kasih pengantar. Jadi, kalau ada 25 orang, dibagi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Silakan kelompoknya dipilih oleh penanggung jawabnya, oleh ketua kelasnya, atau penanggung jawab mata kuliah AIK, yaitu Devi. Bisa juga dibantu oleh teman-temannya. Nah, yang domisilinya dekat, mungkin bisa digabungkan berkolaborasi ya. Nah, jadi pertemuan ketiganya ini melakukan survei keluarga duafa, langsung terjun ke lapangan atau mencari orang yang duafa. Misalkan tadi Wildan tinggal misalkan di Rorotan. Kan ada orang duafa kan. Duafa itu artinya dia butuh bantuan. Nah itu disurvei. Wah ini ada nih satu keluarga nih. Misalkan bapaknya sudah tidak ada. Ibunya janda. Anaknya berapa? 4. Ternyata dia tidak sekolah. Kenapa? Karena nggak punya uang. Nggak punya dana. Akhirnya. Nah terus itu disurvei tuh. Dia bagaimana mendapatkan makannya, minumnya, penghasilannya, dan seterusnya. Nah, artinya menggambarkan tentang kehidupan dari dua fak tersebut, gitu. Jadinya bisa mengerti tentang keluarganya. Nah, ini kan ada 5 kelompok nih. Nah, kelompok ini berarti ada lima yang survei beda-beda. Misalkan di Tangerang, silakan di Tangerang. Ada lagi domisili masnya di Rorotan atau di mana. Nah, itu tinggal menentukan sendiri. Artinya kita mempraktekkan Quran Surat Al-Ma'un tentang bantuan. Membantu siapa? Membantu program, membantu keluarga duafa. Nanti baca lagi kalau literaturnya silakan baca karena Google kan banyak sekali literatur yang dimaksud duafa itu apa, ya kan? Keluarga duafa seperti apa kata atau apa pengertian duafa, apa indikator duafa. Nah, itu nanti dibaca lagi setiap kelompok sehingga bisa ada acuannya. Nah, kemudian nanti udah survei kan. Nah, nanti di survei itu eh, disampaikan ada 5 kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dibuat PPT-nya sambil ada Word-nya juga. Word-nya kan masih simultan ya. PPT-nya kami menentukan ada keluarga duafa di daerah Tangerang Selatan.
dengan alamat sekian-sekian, lokasinya sini, kita sudah terjun ke lapangan dan melakukan program pemberdayaan keluarga duafa. Gitu artinya nih terjun ke lapangan nih kalau Islam dan Muhammadiyah 4 bahwa kita hidup bukan hanya teori tapi kita bisa merasakan orang duafa, orang yang lemah yang perlu bantuan. Nah, itu pertemuan 3, harusnya pertemuan yang saat ini. Nah, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat nih penyusunan proposal untuk pemberdayaan keluarga duafa. Nah, tentu kan kita kalau kita aktif di organisasi, mulai dari SMP atau SMA atau kuliah. Nah, biasanya kan ada kalau di organisasi itu ada acara-acara kan. Apakah misalkan pentas seni, ataukah acara kebudayaan, ataukah acara football club, atau juga acara camping dan macam-macam. Nah, biasanya kan ada kepanitiaannya. Biasanya kan membuat proposal. Proposal apa? Proposal pembuatan dana donatur gitu biasanya ya. Nah, dibuat nih kan mulai dari latar belakang. Nanti di internet banyak sekali contoh-contoh penyusunan proposal. Ya, contoh-contoh baik di internet, di AI, Meta AI, ChatGPT, itu udah ngambrak sekali. Banyak sekali. Sehingga bisa mencari, ya asal kita mau aktif dan mau eh, antusias, pasti dapat. Nanti contoh proposal pemberdayaan keluarga duafa. Nah, buatlah tuh. Nanti ada 5 kelompok, masing-masing buat. Kemudian nanti presentasikan, dibuat PPT-nya untuk minggu depan. Jadi minggu depan berarti sudah survei keluarga, satu keluarga lah ya, satu keluarga yang memang di duafa. Kemudian proposalnya gimana nih? Rencananya jadi gini, tema besarnya itu almarhum itu adalah membantu kepada sesama, tapi yang ekonominya lemah. Dia perlu bantuan. Nah, kita ini yang sudah mendapatkan materi tentang kemuhammadiyahan, Islam dan kemuhammadiyahan, kita terjun langsung membantu duafa. Nah, membantunya dengan apa? Tentunya ya kita menyusun proposal pemberdayaan. Nanti kita mencari dana, maka dibantulah keluarga duafa itu. Apakah bantuannya buat pendidikan, ataukah buat kesehatan, atau buat sehari-hari, ataupun buat makan minum dan seterusnya. Artinya kita ada actionnya gitu. Kalau kita buat acara kan biasanya proposal nih, misalkan pentas seni pada hari apa, misalkan hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2025 atau tanggal 18 Oktober dilakukan pentas seni dengan susunan kepanitiaan berikut, anggarannya berikut, kemudian kita sudah berikan tim dananya untuk bergerak 2 bulan yang lalu. Oh ternyata setelah dikumpulkan eh, kebutuhan dananya 100 juta, contoh. Ternyata karena aktif kepanitiaannya ternyata bisa dapetnya 150 juta. Itu sekedar contoh, begitu misalkan ya. Nah, itu namanya pertemuan keempat. Artinya minggu depan yang 5 kelompok ini, yang isinya 5 orang, sudah menyusun proposal. Proposalnya apa? Proposal pemberdayaan keluarga duafa. Ya masuk deh tuh kalau proposal kan ada latar belakang. Artinya teorinya ada surat Al-Ma'un atau lagi surat apalagi wal takum minkum ummatun yad'unal khair atau apalagi hadis-hadisnya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi gitu kan atau al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'du dan seterusnya banyak banyak sekali nanti mahasiswa-mahasiswi baca lagi maka nanti akan mendapatkan insight ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya ini adalah bentar. Nah, berikutnya adalah pertemuan kelima. Nah, setelah udah buat proposal, maka ada strategi penghimpunan dana pemberdayaan keluarga duafa. Nah, ini bagaimana kita himpun dananya nih dari masing-masing kelompok nih. Nah, mampu menjelaskan proposal program pemberdayaan keluarga duafa,
kepada donatur, mampu menyusun daftar calon donatur untuk program pemberdayaan keluarga duafa. Misalkan dicari nih, apakah koleganya, ataukah juga atasannya, ataukah juga orang kaya yang memang ingin memberikan santunan, dan lain-lain. Artinya bagaimana disusun dengan keluarga duafanya ya. Nah, terus mampu menyusun daftar calon donatur dan merumuskan strategi penghimpunan dana. Nah, gimana nih? Misalkan contoh tadi ya, ada satu keluarga dia butuh misalkan untuk keperluan makan minum dalam sebulan. Ternyata suaminya sudah tidak ada, ibunya cuma hanya kuli kuli nyuci, anaknya ada 4, dia nggak cukup untuk kehidupannya. Ternyata kebutuhan dia 1 bulan misalkan 1.200.000, sedangkan dia hanya kulit nyuci itu hanya 800, kebutuhannya 400.000, maka setiap bulan dia harus ini. Maka dibuatlah tuh penyusun program. Atau misalkan pendidikan, nah, dia untuk bisa masuk ke dalam pendidikan ataupun kesehatan, mengakses kesehatan, ataukah lain-lain. Nah, maka di program disusun programnya dan di seluruh strateginya nih siapa-siapa aja yang bisa di diajukan pendanaan ya. Nah, kemudian pertemuan keenamnya penghimpunan dana. Nah, setelah udah langsung tuh melakukan sosialisasi proposal, terjun ke lapangan, bertemu dengan klien atau bertemu dengan eh, namanya munfiq atau juga muhsinin ya yang mau membantu. Nah, penghimpunan dana tuh kalau ada tadi satu kelompok berlima, nah diaturlah siapa. Nah, itu kan nanti melakukan sosialisasi, melakukan penghimpunan dana, kemudian data hasil pengumpulan dana. Contoh ternyata dia misalkan punya muhsinin itu ada 20 orang. Maka diberikan proposal nih, ini loh proposal saya untuk pemberdayaan keluarga duafa. Ya keluarga duafanya mungkin nggak satu ya, bisa 1 keluarga, bisa 3 keluarga, bisa 5 keluarga. Lebih banyak ya lebih bagus. Artinya kita memberikan bantuan gitu. Atau misalkan kita bisa langsung ke RT-nya tanya orang yang membutuhkan RW. Nah di situ dilatih ke keterampilan kita, skillnya. Skillnya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan ketua rukun tetangga. Kita bisa juga bertemu dengan warga. Kita juga bisa eh, memberikan pemahaman-pemahaman dan seterusnya ya. Nah kemudian ketika sudah di data hasil pengumpulan dana, maka ketujuhnya itu udah selesai ya. Artinya ini udah selesai. Nah, sampai data hasil pengumpulan dananya. Nah, dapat berapa? Apakah 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta? Nah, itu silakan saja masing-masing kelompok. Yang penting eh, sudah optimal gitu ya. Ini tentunya pahala buat kita juga ya. Nah, kemudian pertemuan ketujuh ini presentasi. Nah, kita melanjutkan lagi presentasi tentang konsep dakwah pencerahan dan tanggung jawab membangun keluarga Indonesia berkemajuan. Nah, ini kelompok satunya. Karena ada 5 kelompok ya. Ini kelompok satu presentasi, buat paper, dan juga PPT. Paper nggak perlu banyak-banyak, 3 halaman cukup. Ya. Yang penting diketik dan daftar pustakanya Mendeley. Mendeley diketik 3 halaman, cukup 1,5 spasi, kemudian ukuran fontnya 12, tulisannya Times New Roman, udah selesai. Nah, kalau PPT-nya minimal 15, maksimal terserah. Word-nya juga minimal 3 halaman, maksimalnya terserah. Tapi nggak usah panjang-panjang, panjang-panjang nanti cuma copy paste doang. Biasanya pengalaman saya, baik S1 maupun S2, cuma copy paste aja. Jadi mendingan 3 halaman tapi diketik sendiri. Diketik dari jurnal, diketik dari buku, diketik dari laporan, diketik dari statistik, ya silakan aja. Itu ya. Tapi diketik bukan di copy paste dipindahin. Kemudian setelah itu kelompok duanya pertemuan ke-8 memahami ideologi Muhammadiyah. Karena ini Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, apa sih ideologi Muhammadiyah? Konsep-konsepnya, tadi kan ada konsepnya misalkan tentang di bidang kesehatan kah, pendidikan kah, pemberdayaan ekonomi kah, kemudian pemberdayaan kaum duafa kah, ideologinya dan seterusnya ya.
Nah, kemudian ideologi, mengimplementasi ideologi Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertemuan ke-8 di kelompok 2 ya. Nah, kemudian kelompok 3-nya, berikutnya ke-9 ini UTS. Nah, UTS ini bisa jadi hanya pengumpulan pengumpulan proposalnya. Jadi evaluasi pertama program pemberdayaan keluarga duafa ya dikumpulkan dari 5 kelompok itu sebagai nilai UTS ya, dievaluasi pertemuannya. Nah, ini tetap dihitungnya 2 sesi ya. Bisa saat UTS ataupun dia hanya menyerahkan dari laporannya. Nanti tinggal kita lihat secara kondisional ya. Kemudian berikutnya setelah UTS pertemuan 10. Nah, ini kelompok 3-nya. Mahasiswa memahami konsep Islam berkemajuan. Kalau tadi ada dakwahnya, kalau ini Islam, konsep Islam berkemajuan. Harapannya mampu memahami konsep Islam berkemajuan, kemudian menghubungkan konsep Islam berkemajuan dengan pembangunan Indonesia berkemajuan. Nah, ini juga sama, papernya tiga halaman, kemudian juga 1,5 spasi, hurufnya Times New Roman, fontnya 12, fontnya Times New Roman, size-nya 12, kemudian PPT-nya minimal 15, maksimalnya terserah. Nah, biasanya dikumpulkan 1 hari sebelum presentasi. Kalau presentasi hari Jumat, paling lama hari Kamis. Sudah dikumpulkan, dikirim ke PJ-nya si Devi, nanti Devi baru kirim ke saya. Kirim ke saya ininya, bahannya, dan juga ke grup. Jadi dibaca hari Kamisnya. Sehingga nanti pada saat presentasi diskusinya bisa menarik dan diskusinya tidak kosongan. Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong, nggak ada sesuatu, pasti dia nggak akan bisa berikan apa-apa. Bagaimana mau berdiskusi kalau dia nggak baca sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pertemuan ke-11. Nah, ini kelompok 4. Tentang pemahaman agama Islam menurut Muhammadiyah. Nah, bagaimana nih metode pemahaman agama Islam menurut Muhammadiyah? Nah, itu bacaannya banyak di internet, bukunya banyak. Jadi ada Yunahar Ilyas, ada Amin Rais, ada dan penulis-penulis yang lain. Silakan. Ataukah mungkin ada bacaan-bacaan yang up to date. Nah, kemudian yang terakhir ini pertemuan ke-12, kelompok 5, 4 pilar dakwah Muhammadiyah. Nah, itu juga dipresentasikan oleh kelompok 5, yang 5 orang itu. Nah, silakan nanti dibagi-bagi siapa yang presentasi, kemudian juga siapa yang moderator, siapa yang notulen. Nah, itu diatur saja ya. Ada 5 orang presentasi, misalkan 3 orang, satunya moderator, satunya notulen. Nanti notulennya itu menulis pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Kan kalau presentasi tadi ada satu kelompok 5, berarti kan 20-nya aktif. Maka nanti kalau bertanya ditulis pertanyaan dan namanya. Nanti dikirim ke PJ-nya, notulen kirim ke PJ, PJ kirim ke saya setiap selesai kuliah. Jadi nanti ada yang aktif-aktif itu tertulis. Dan ada juga yang mau menyanggah, menyampaikan, tambahan informasi, boleh sebutkan nama dan tambahkan informasi. Baik, nah itu kemudian pertemuan ke-13, nah ini baru mempresentasikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga duafa. Kan udah misalkan programnya apa tadi, misalkan pemberian dana apa pendidikan atau kesehatan, atau juga dana sehari-hari, atau juga yang lainnya. Nah, maka dipresentasikan laporan pelaksanaannya. Pelaksanaannya kapan, di mana, lokasinya, siapa saja yang mendapatkan manfaat gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai, pertemuan 14-nya penyusunan laporan luaran. Nah, ini udah jadi luaran namanya Pengmas. Pengmas itu pengabdian masyarakat. Nanti ada luarannya. Jadi outcome-nya itu apa nih? Mulai dari proposalnya dari A, kemudian terjun ke lapangan, A, B, C, D dari hulu sampai hilirnya selesai, maka laporan luarannya itu dibuat. Maka itu jadi artikel. Artikel itu nanti dikirim ke jurnal Pengmas, pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, itu nanti bisa bertanya kepada
kepada Bu Bella sebagai sekretariatnya, bagaimana sih kita mengirim artikel Pengmas, jurnal-jurnalnya mana saja sih? Nanti dikasih tahu jurnal pengabdian masyarakat. Nanti kita buat ada artikelnya maka dikirim ya. Kemudian kalau ada poster bisa juga di HKI kan, hak kekayaan intelektual kalau misalkan ada posternya ya saat pemberian saat pemberian bantuan nih misalkan. Kemudian di foto atau di video kemudian dijadikan poster. Nah, itu bisa menjadi hak kekayaan intelektual karena langsung terjun ke lapangan. Atau juga buat video dengan kualitas terbaik. Misalkan video kan sekarang ada dari A sampai Z nih. Misalkan contoh video kalau saya ngajar nih, saya contoh ngajar nih ya. Saya kasih lihat contoh ngajar ya. Nah, ini contoh ngajar saya. Kemarin saya buat video untuk di Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah. Nah, ini sekedar contoh buat video. Nanti video pemberdayaan, program pemberdayaan nanti bisa dimasukkan ke dalam YouTube ya. YouTube ini bisa YouTube dari kampus, bisa YouTube sendiri, bisa juga nanti kalau bagus saya upload di YouTube saya. Nah, sehingga menjadi luaran. Ini luaran yang bermanfaat gitu ya. Nah, misalkan contohnya ya, saya coba contoh. Nah, ini. Ini kan udah pada subscribe kan ya? Udah dok. Nah, Udah dok. ini contoh ya. Nah, ini contoh misalkan. Let's start practicing English. What is your name? My name is Carlos. How old are you? Kan gambaran epidemiologi, faktor resiko, patofisiologi. Ini If sekitar you want to learn how to master using AI, don't watch YouTube videos. Why? There's too much information. ini selama sekitar 29 menit ya. Program proses pembelajaran. Nah, ini ngambil dari drone ya, kemudian kampusnya. Mungkin kalau online kan nggak langsung di kampus. Nah, ini kampus tuh Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Ini bisa buat sebagai video. Nah, ini bidang pengajaran Serbus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 bentuk video. Nah, terus videonya situasi penyakit tidak menular. Ini keterangan dua model pembelajaran pada daring yaitu sinkronus, yaitu interaksi komunikasi secara langsung antara dosen dan mahasiswa dengan memanfaatkan media video conference bisa melalui Zoom meeting, Google Meet, dan lain-lain atau interaksi melalui chatting. Dan juga asinkronus, yaitu interaksi atau komunikasi secara tidak langsung. Mahasiswa bisa membaca buku, paper, jurnal, atau juga bisa mengerjakan tugas, menganalisis dan menyelesaikan kasus, dan juga bisa pembelajaran dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Adapun estimasi waktu pembelajaran selama 2 kali 50 menit untuk 2 SKS. Adapun termasuk dalam perspektif. Nah, kemudian ini adalah contoh video. Nah, ini contoh video 20% serta kuis sebesar 20%. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran materi epidemiologi penyakit tidak menular untuk materi mengenai kanker pada pertemuan yang kelima. Mari, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mata kuliah saya. Apa mata kuliah kita? Ini adalah contoh dalam video. Nanti nih untuk kanker ya. Pertemuan kita pertemuan keberapa? Kelima. Baik.
sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu. Saya pimpin doanya karena semuanya beragama Islam. Ini adalah contoh ya, contoh video. Nanti bisa, kan sekarang modelnya digital ya. Semua orang bisa buat video dan mengupload. Ada sosial media, mulai Instagram, TikTok, Facebook, kemudian X, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, maka agar bermanfaat mata kuliah kita Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dalam hal ini adalah mengenai program pemberdayaan duafa, maka nanti ada keluarannya. Jadi keluarannya itu adalah tadi artikel Pengmas, berarti kita nih punya 5 kelompok ya. Masukin tuh artikel Pengmas. Jadi nanti di-upload bisa menjadi hasil dari jerih payah rekan-rekan semua. Nah, biasanya ada artikelnya. Nah, saya minta persetujuannya kepada rekan-rekan karena saya dosennya. Nama saya juga disertakan. Biasanya nama saya minta persetujuannya nih dari rekan-rekan untuk ditaruh nama saya pertama Abul, kemudian koma misalkan siapa namanya Wildan, koma misalkan Devi, koma dan seterusnya ya. Jadi ada 6. Jadi artikel Pengmasnya bisa selesai. Nah, videonya, nah silakan video tuh nanti diambil, misalkan nggak usah banyak-banyak, misalkan 5-10 menit. Nah, atau sebisanya lah kalau memang belum bisa tapi belajar ya. Itu seperti tadi, pembuatan video pembelajaran, itu kalau kita lihat di YouTube itu bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget. Di kampus-kampus yang lain tuh, apa namanya, kameranya bagus, videonya bagus, kemudian penerangannya bagus, ketajamannya bagus, kemudian animasinya bagus. Nah, itu hebat. Nah, itu nanti silakan dibuat, nanti diedit, misalkan 5-10 menit. Nah, pada mulai dari awal, hulu sampai hilir ya, dari awal A, B, C, D sampai Z, sampai program pemberdayaan duafanya gitu. Baik, jadi mahasiswa merencanakan luaran program, kemudian di sini tentu agar tidak memberatkan, mahasiswa memilih salah satu luaran ya. Jadi kalau artikel dengan video, nah tentunya kalau artikel yang ini kesepakatan kita, nah cuma karena saya ingin rekan-rekan mahasiswa itu ada yang ditinggalkan dalam mata kuliah saya, nah maka saya pengen atau saya ingin bisa dapat 2. Nah, jadi artikel juga, video juga, nggak apa-apa videonya nggak banyak tapi ada. Setidaknya videonya yang 5 orang itu bisa masuk sehingga kita bisa upload dan menjadi kesan tersendiri. Artikel pun kayak seperti itu ya. Nah, ini kan waktunya cukup lama ya, ada berapa minggu. Artinya butuh apa? Bisa cepat, lebih cepat lebih bagus ya. Ikan sepat, ikan lele, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele ya. Nah, kemudian pertemuan ke-15, nah ini tadi penyusunan luaran program pemberdayaan, nanti artinya ini udah sama sama yang tadi ya. Nah, kalau udah selesai artikelnya, sudah selesai videonya, maka jadi luaran program pemberdayaan itu dipublikasikan. Nih contoh misalkan nih ya, saya punya contoh dari mahasiswa saya nih. Misalkan nih ada mahasiswa saya, dia melakukan penelitian. Nah, penelitian untuk mata kuliah yang saya ampuh. Nah, kemudian dia menyelesaikan mata kuliah penelitiannya. Kemudian setelah dia menyelesaikan, dia menulis sendiri. Tentunya hasilnya menurut saya itu bagus hasilnya. Dan cukup memuaskan ya. Nah, itu dipublikasikan di mana? Nah, dipublikasikan di
di jurnal. Nah, jurnal itu kan banyak sekali ya. Tapi jurnal tentu jangan jurnal yang predator. Artinya jurnalnya yang masih ya oke lah. Bukan yang jurnal tidak terdeteksi gitu ya. Jadi jurnal yang eh, bonafit lah yang bagusnya. Nah, kemudian eh, bisa dipublikasikan sehingga orang bisa baca dari pengmas atau pengabdian masyarakatnya. Hmm, Sebentar nih, kan. Nah, ini kan butuh eh, di didesain dengan baik, kemudian juga disusun dengan baik. Nah, setelah disusun dengan baik, kemudian tadi sudah jadi luarannya, maka setelah luarannya udah jadi, maka dipublikasikan. Nah, dipublikasikan itu di mana? Ya, di jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya Pengmas, artinya pengabdian masyarakat. Ya. Nah, contohnya misalkan nih ada mana ya? Nah, ini masuk jurnal nih. Ini bertiga nih karena saya yang bimbingnya. Pertama karena ini adalah hasil penelitian tesis sehingga eh, dia masukkan upload dengan jurnal seperti ini. Jadi di Journal of Multidisciplinary Research and Development dengan judul Analysis of the Relationship Between Medical Service Satisfaction and Motivation with Doctor Performance at Sekarwangi Hospital. Nah ini senior saya nih Indri Safitri Idrus tuh senior di FKUI, senior saya jauh ya. Tapi pembimbingnya saya saat di Muhammadiyah. Nah ini Abdul Razak Toha ini ada profesor guru besar bidang bidang public health ya. Nah artinya ini contoh bahwa ini bisa masuk. Nah nanti ada abstraknya, ada introductionnya, kemudiannya seperti kita baca jurnal lah ya. Nah, kemudian ada method, result and discussion, kemudian ada tabel-tabelnya, discussionnya sampai kepada conclusion, penutup reference. Ini adalah daftar pustakanya. Udah selesai. Ini memang hasil tesisnya dia. Nah, tapi kalau yang di kita adalah AIK, saya mewajibkan semua kelas saya itu untuk ada luarannya. Jadi yang membedakan mahasiswa dengan SMA atau SMP, dia punya luaran. Luaran itu artinya apa? Yang memang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, misalkan Widya Astuti nih kan melakukan tadi pemberdayaan program Duafa, misalkan di Tangsel. Nah, mulai dari penyusunan proposalnya sampai dia terjun ke lapangannya sampai pemberi manfaatnya dah. Kemudian dituliskan gitu ya. Maka bisa eh, dihasilkan jurnal yang bagus gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Apa sudah paham semuanya? Bapak punten izin bertanya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 kebetulan sudah melakukan survei ke keluarga Baik. duafanya. Namun saya tidak sempat untuk ngevideo, tapi hanya ada dokumentasi foto-foto kayak foto kondisi rumahnya, foto penerimanya gitu saat memberikan bantuannya. Itu Nggak, kiranya gimana ya Pak? Apakah harus nggak balik apa-apa. lagi untuk Nggak apa-apa. video atau Eh, tidak perlu? Ya kalau misalkan balik lagi tentu itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak apa-apa. Jadi Anda kasih pengantarnya videonya. Nanti yang lain tuh bisa sebagai kan foto itu kan bisa dibuat animasi itu. Oh Jadi, ya, berarti ya,
fotonya dijadikan video slides gitu ya, Pak? Ya, slides gitu, Oh, ya. slides gitu. Nah, tapi Anda harus ada pengantarnya. Kami misalkan dari kelompok ini terjun ke lapangan di sini gitu. Itu banyaklah contoh-contohnya, nanti bisa ada insight kalau kita lihat internet gitu ya. Nah, misalkan contoh lagi nih ya. Contohnya lagi misalkan ada mahasiswa nih. Ini saya dampingi ya, mahasiswa pernah ke, nah ini bakti sosial hitanan. Contohnya ya, dia masukkan ke dalam jurnal. Jurnalnya jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini tentang apa nih? Bakti sosial hitanan massal, mass circumcision social social service. Nah, ini masuk ke Ashifa. Nah, jurnal pengabdian dan pemberdayaan Kesmas, kesehatan masyarakat. Nah, masuklah nih abstraknya nih. Tradisi hitan di Indonesia sudah dikenal zaman dan seterusnya ya. Kan maksudnya bakti sosial ya. Bagaimana di sini? Nah, dari kegiatan hitanan massal diharapkan akan banyak anak Indonesia yang dapat dihitan sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan dan pertumbuhan anak Indonesia yang baik. Nah, ini ya yang menulis kawan-kawan dan juga saya ada masuk di sini ya. Nah, ini pendahuluannya, kemudian metodenya, hasil dan pembahasannya, kemudian juga ada hitannya, analisisnya, capaian tujuan, foto-fotonya, kesimpulan dan saran masukin daftar pustaka gitu. Ini nggak banyak daftar pustakanya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jadi. Jadi, nah padahal ini udah berapa? Ini 2020. Artinya 2020 itu 5 tahun yang lalu, tapi masih ada. Saya bisa baca. Itu maksud saya itu kelas ini tuh agar ada luarannya sehingga saya nggak lupa. Begitu saya buka, ini bisa ada menjadi dokumentasi, dokumen buat saya. Termasuk juga video, kalau saya upload ke video saya, atau nanti 5 itu dijadikan satu, nah itu dimasukkan ke upload ke YouTube, nah itu bisa diputar terus gitu ya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau sudah, kita Izin sudah. izin tanya Pak, Yes. boleh ada contohnya tentang penghimpunan dana gitu nggak Pak? Nah, itu nanti bisa cari sendiri ya, pengumpulan dana. Sampai saat ini saya belum ada, tapi itu bisa dicari di internet banyak sekali. Proposal penyusunan penghimpunan dana, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, Dok, kemudian izin mau tanya dok, ya untuk silakan. yang kayak jurnal tadi itu diakses bisa umum akses atau apa sih dok ya? Oke dokter Iya, itu itu ya, umum. Itu umum bisa itu ya. Bisa diakses. dilihat ya dok. Bisa dilihat, siapapun bisa ngelihat. Nah, kita kan di UMJ kan punya jurnal. Gitu. Nanti tanya lagi ke Bu Bella ya. Nah, pertemuan terakhirnya ini ke-16 tuh hasil luarannya. Jadi melaporkan dari 5 kelompok itu hasil karya yang sudah disubmit. Artinya kan diproses nih, dia udah nyampe. Kalau sekarang kita pertemuan ketiga, kan minggu ketiga tuh kan sampai minggu ke-16 ya. Kan berarti lama tuh ya. 4 bulan ya. Lebaran kali ya. Desember kali ya. 4 bulan ya. Oktober, November, Desember, Januari. Artinya masih 4 bulan. Cukup lama. Maka dibuatlah sampai nanti disubmit, diproses. Nah, ini saya masukkan ke jurnal JKK misalkan di kedokteran atau pengabdian masyarakat ini dan seterusnya. Gitu. Nanti biar tambah ada insight, baca-baca dulu di internet, di Google atau di AI, Meta AI dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti baru ada eh, insight sehingga bisa lebih paham gitu. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Kalau sudah ya, kira-kira sudah, maka insya Allah pekan ke depan pertemuan kita yang adalah pertemuan keempat. Nah, berarti sudah survei nih yang ketiga nih.
Nah, tinggal diceritakan besok 5 kelompok ya, survei keluarga duafanya dan penyusunan proposalnya masukkan ke PPT-nya. Mungkin beda-beda ya, karena tergantung dari kelompoknya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah, hamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir, Nanti saya. Bapak. Hadir Wassalamualaikum Pak, tadi saya belum warahmatullahi sempat scan Ya, barcode. nanti saya centang hadir. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording